Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Supran Alihi, tugas di SDN 03 Papua Timur, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2024, kelas PAI K1 2.1. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada dosen Bapak Dr. Mujahid Damopoli MPD. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Sulihan MPD yang senantiasa mendampingi dalam memberikan materi yang telah diajarkan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang saya akan ajarkan pada hari ini. Selamat mendengarkan. Baiklah, marilah kita sebelum memulai ini pertemuan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan berkumpul sehingga kita dapat menerima materi pada hari ini. Dalam kesempatan ini, Pak Guru akan menanyakan bagaimana kabar adik-adik sekalian. Baik, Pak Guru. Ya, alhamdulillah. Karena mungkin di kelas-kelas lain ada yang kurang baik. Jadi inilah yang perlu kita syukuri adik-adik sekalian. Kemudian Pak Guru mau absen nih. Semua hadir ini di kelas? Hadir, Pak. Ya, hadir semua. Hadir, Pak, semua. Ya, alhamdulillah. Jangan sampai masih ada yang di luar. Ya, sudah Pak Guru sudah lihat ini semua kursi sudah terisi. Kemudian buku apa sudah siap? Sudah ada buku? Sudah, Pak. Open. Ya. Ya, bagus. Kursi jangan dijauhkan ya, jangan jauhkan dari meja. Ayo dirapatkan. Kemudian menghadap ke arah Bapak Guru ya. Jangan tengok kiri, tengok kanan. Ya, baik. Terima kasih. Sudah mendengarkan apa yang menjadi kemauan dari kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam ya. Jadi kita punya materi pada hari ini yaitu Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama memahami makna
Asmaul Husna secara umum dan beberapa nama secara khusus. Kemudian yang kedua, menghafal sebagian nama-nama Allah dan artinya. Nah, di dalam kesempatan ini, Pak Guru mau tanya ini. Pernahkah kalian adik-adik mendengar orang-orang yang menyebut Asmaul Husna? Sering Pak Guru. Ya, biasanya kita dengar di YouTube, biasa kita dengar juga di para penceramah. Banyak ya, atau mungkin kita sering dengar dinyanyikan orang. Nah, ada lagu-lagunya ya, ini Asmaul Husna. Jadi ini Asmaul Husna sudah tidak asing lagi ya, karena sudah sering kita dengar. Nah, kita mendengar daripada Asmaul Husna, jadi sudah barang tentu kita bertanya-tanya di dalam hati, apa itu Asmaul Husna? Jadi ini Asmaul Husna ada artinya ya. Ini Asmaul Husna ini berasal dari kata bahasa Arab, ya. Jadi sudah barang tentu adik-adik sekalian ini bertanya-tanya apa itu Asmaul Husna. Nah, Pak Guru mau kasih tahu asma itu berarti nama-nama. Kemudian husna berarti yang indah atau baik. Ya. Asma berarti nama-nama, husna berarti yang indah atau baik. Ya. Didengar baik-baik ini ya. Iya Pak Guru. Nah, nanti kalau Pak Guru mau bertanya, kalau ada yang bisa menjawab, nanti Pak Guru akan beri bintang. Ya, Iya Pak Guru. Pak Guru akan beri bintang. Terus, kalau sudah banyak bintangnya, tapi tidak disiplin di dalam menerima materi, maka Pak Guru akan kurangi bintangnya. Ya, didengar baik-baik ini ya, diperhatikan ya. Nah, jadi Pak Guru mau ulangi. Asma berarti nama-nama, husna berarti yang indah atau baik. Nah, Pak Guru mau minta ini diulangi. Mau minta diulangi sama adik Muhammad Hasan. Asma apa dulu artinya? Adik Ya, Muhammad Hasan. asma adalah nama-nama, sedangkan husna adalah indah atau baik. Ya, bagus. Nah, itu tandanya ini adik Hasan ini perhatikan dan mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru. Jadi di situ kuncinya ya. Kalau mendengar, kalau perhatian, maka akan mudah untuk menghafal atau menjawab. Ya, karena mendengar dan memperhatikan. Nah, begitu juga dengan adik-adik sekalian, kalau memperhatikan dan mendengar dengan baik-baik, maka akan bisa menjawab apa yang ditanyakan nanti oleh Bapak Guru. Ya, kemudian Pak Guru lagi mau tanya sama Adik Jamila. Adik Jamila, Iya, Pak Guru.
Pak Guru mau tanya, apa itu arti asma? Apa itu arti husna? Asma itu bentuk jamak dari isim, ismun. Bentuk jamak dari ismun yang artinya nama. Sementara Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Adi Jamila. Ya, ya Pak kita Guru. beri aplaus. Jadi, itu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang menunjukkan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Nah, dari nama-nama Allah ini yang sempurna dan yang baik, jadi di sini Pak Guru akan mengajarkan dari sekian nama-nama Allah yang kita ketahui ada 99. Jadi Pak Guru mau cuma ambil hanya 3 saja nama Allah. Yaitu Ar-Rahman, kemudian Al-Ad, kemudian Al-Hakim. Nah, di sini Pak Guru ambil 3 ini, nama-nama Allah, kemudian artinya dan maknanya. Jadi perhatikan ya untuk adik-adik sekalian, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengasih, tidak dibeda-bedakan. Orang yang di kota, orang yang di desa, laki-laki maupun perempuan, anak kecil, atau orang yang sudah tua, atau orang yang dewasa. Nah, Pak Guru mau tanya nih, kira-kira kalau Allah itu memberi kasih sayangnya hanya sama orang tua, atau cuma sama anak-anak kecil saja, bagaimana kira-kira kehidupan kita? Ada kira yang bisa mau jawab ini? Kalau seandainya kasih sayang itu dipilih-pilih. Ada bisa jawab ini dari adik-adik sekalian? Kalau seandainya Allah itu memberikan kasih sayangnya sama makhluknya itu dipilih-pilih. Kira-kira bagaimana kehidupan orang yang tidak dikasihi oleh Allah itu? Ya, sudah barang tentu kalau orang yang tidak dikasihi Allah itu nantinya tujuan hidupnya ya itu tidak akan terarah, ya. Hidupnya nanti kita tidak tahu barangkali apa yang akan terjadi sama dia. Ya, kita diberi rizki merata, kita diberi kesempatan juga merata. Jadi inilah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita tanpa dipilih-pilih. Dan kasih sayang Allah ini melebihi dari orang yang penyayang di dunia ini. Dipilih orang yang paling penyayang, tapi Allah yang paling penyayang. Ya, kita semua ini di dalam kelas ini, Allah Subhanahu wa taala sayang. Tidak ada yang tidak disayang. Nah, kemudian ke nama Allah yang berikut, Al-Adl, yaitu Maha Adil. Ya. Diberikan
kita oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu ada kaitannya dengan Maha Pengasih. Ya, secara adil. Ya, memberikan kepada setiap makhluk dengan tepat tanpa ada yang dirugikan. Allah tidak pernah berbuat zalim atau memberikan keputusan yang tidak adil. Semua keputusan-keputusan Allah didasarkan pada keadilan yang sempurna. Ya, contohnya macam tadi. Semua kita ini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merata. Nah, kemudian Al-Hakim artinya maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Dalam segala hal, Dia Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail. Menetapkan hukum-hukum Allah yang adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah maha bijaksana. Ya. Jadi dari nama-nama Allah yang sudah kita ketahui tadi, Ar-Rahman, Al-An, kemudian Al-Hakim, sudah barang tentu kalau kita pelajari ini atau mengenal atau menghafal atau mengamalkan, maka ini ada dia punya keutamaan, ya. Jadi orang yang belajar agama itu, adik-adik sekalian, tidak ada dia punya sia-sia. Pasti ada imbalannya. Tidak ada yang sia-sia. Dan sudah pasti ganjarannya itu akan diberikan oleh Allah SWT. Nah, dalam mempelajari ini Asmaul Husna, maka sudah barang tentu di sini kita dituntut untuk mengamalkannya. Jadi untuk mengamalkan ini Asmaul Husna ada keutamannya. Yang pertama, meningkatkan kita punya keimanan, ya. Yang pertama, apa keutamannya adik-adik sekalian? Meningkatkan keimanan, Pak. Ya, bagus. Dengan memahami Asmaul Husna, kita lebih yakin akan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita punya keyakinan ini bertambah atau meningkat, maka kita akan mudah menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita akan mudah untuk meninggalkan yang Allah larang. Jadi seperti itu kalau kita punya keimanan meningkat. Akan mudah kita untuk menjalankan perintah Allah, dan bahkan kita akan mudah menghindari daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaannya. Jadi kita ingin belajar Asmaul Husna, tidak akan sia-sia. Allah akan berikan kepada kita keutamaan yang banyak. Jadi keutamaan ini bukan cuma itu ya, bukan cuma meningkatkan keimanan. Banyak. Banyak yang Allah berikan sama kita. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Keutamaan yang kedua, Pak Guru ulangi, mendapat pahala yang besar. Ya. Dimohon untuk adik Muhammad Hasan. Keutamaan yang kedua, untuk
dalam mengenal atau mengamalkan Keutamaan yang Asmaul Husna? kedua dari Asmaul Husna adalah mendapat pahala besar. Ya, Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghitung, memahami dan mengamalkan Asmaul Husna, dia akan masuk surga. bagus. Jadi itu keutamaannya ya. Kemudian kita lanjut cara bagaimana kita mengamalkan Asmaul Husna. Nah, di sini kita akan dengarkan bagaimana cara menggunakan nama-nama Allah dalam doa seperti yang kita lihat di dalam layar ini. Ya. Jadi perhatikan ya. Di dalam mengamalkan agama ini, mengamalkan ini Asmaul Husna, ada perlu yang kita perhatikan ya. Nah, jadi di sini Pak Guru akan memberikan tugas sebagaimana berdasarkan materi yang Pak Guru telah sampaikan tadi ya. Anda dengar ini adik-adik sekalian? Ya, Pak. Ya, jadi Pak Guru mau kasih tugas 3 soal ya. 3 soal. Ini tugas individu ya. Pak Guru minta untuk dikerjakan ya. Yang pertama, tuliskan nama Allah Ar-Rahman. Kemudian artikan. Soal yang kedua, ditulis nama Al-Ad. Kemudian artikan. Dan yang ketiga, soalnya tuliskan Al-Hakim dan artikan. Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Sudah selesai. Jadi Pak Guru kumpul ya tugas-tugasnya ya. Ya, Nah, terima Pak. Nah, jadi Pak Guru mau lihat dulu tugas-tugasnya. Ya, terima kasih banyak. Dari sekian jumlah siswa yang ada, sudah semua bisa menjawab ini soal yang diberikan oleh Bapak Guru dengan baik ya dan benar. Jadi Pak Guru ucapkan banyak terima kasih ya. Jadi di dalam kesempatan kita menerima materi pada kesempatan hari ini, jadi Pak Guru akhiri dulu ya. Jadi sebelum Pak Guru mengakhiri daripada ini materi,
Pak Guru mau sampaikan, di rumah jangan banyak bermain ya. Nah, jadi kita sudah belajar Asmaul Husna, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga di rumah maupun nantinya esok-esok di sekolah ya. Ya, Dengar ini adik-adik. ya Pak. Ya. Baiklah adik-adikku sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama melafalkan surat-surat pendek. Yang pertama, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian adik-adikku sekalian, kita lanjutkan dengan melafalkan surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, itulah surat-surat pendek yang telah kita lafalkan. Semoga dengan kita melafalkan surat-surat pendek tadi, pertemuan kita pada hari ini mendapat berkah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Ya, adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak Guru ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.